Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramlan, mahasiswa Universitas Trilogi semester 1. Di video ini saya akan membahas materi tentang teori perkembangan fisik untuk memenuhi ujian tengah semester mata pelajaran psikologi pendidikan yang diampu oleh Ibu Febrianti Yuli Satriani. Teori perkembangan fisik. Apa itu teori perkembangan fisik? Perkembangan fisik atau yang disebut juga pertumbuhan biologis, biological growth, merupakan salah satu aspek penting dalam individu yang meliputi perubahan-perubahan dalam tubuh, seperti pertumbuhan otak, hormon, dan lain-lain, dan perubahan dalam cara individu dalam menggunakan tubuhnya, seperti perkembangan keterampilan motorik dan perkembangan sosial, disertai perubahan dalam kemampuan fisik seperti penurunan fungsi jantung, penglihatan, dan lain-lain. Kuhlen dan Thomson, Harlock 1956 mengemukakan bahwa perkembangan fisik individu meliputi 4 aspek. Pertama, sistem saraf yang sangat mempengaruhi kecerdasan dan emosi. Kedua, otot-otot yang mempengaruhi kekuatan dan kemampuan motorik. Ketiga, kelenjar endokrin yang menyebabkan munculnya pola-pola tingkah laku baru. Dan keempat, struktur fisik atau tubuh yang meliputi tinggi, berat, dan proporsi. Pada penjelasan sebelumnya dikatakan bahwa perkembangan fisik adalah terjadinya perubahan dalam cara individu dalam menggunakan tubuhnya, seperti perkembangan keterampilan motorik. Nah, di sini kita akan bahas lebih jauh tentang perkembangan keterampilan motorik. Perkembangan motorik adalah perkembangan kemampuan manusia untuk mengontrol berbagai gerakan tubuh dan memanipulasi objek, di mana otot dapat digerakkan sesuai dengan perintah yang diberikan oleh otak atau sistem saraf pusat. Perkembangan motorik terbagi menjadi dua. Yang pertama, perkembangan motorik kasar. Motorik kasar adalah gerakan tubuh yang menggunakan otot-otot besar atau sebagian besar seluruh anggota tubuh yang dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan anak itu sendiri. Contohnya kemampuan untuk duduk, menendang, berlari, dan lainnya. Misalnya, seorang bayi awalnya hanya bisa berbaring. Seiring berjalannya waktu, perkembangan motorik akan membuat bayi tersebut dapat tengkurap, bergerak maju mundur, dan mulai merangkak. Yang kedua, perkembangan motorik halus. Motorik halus adalah gerakan yang menggunakan otot halus atau sebagian anggota tubuh tertentu yang dipengaruhi oleh kesempatan untuk belajar dan berlatih. Contohnya, memindahkan benda dari tangan, mencoret, menyusun, menggunting, dan menulis. Pada proses perkembangan fisik, ada jenis-jenis gangguan yang menghambat perkembangan fisik anak. Berikut ini adalah jenis-jenis gangguan perkembangan fisik pada anak usia 0-13 tahun. Yang pertama, ada masalah pada perkembangan motorik kasar. Misalnya, antara anggota tubuh bagian kanan dan kiri tidak seimbang. Yang kedua, masalah pada perkembangan motorik halus, seperti adanya dominasi pada satu tangan sebelum usia 1 tahun. Yang ketiga, adanya masalah terlambat bicara. Misalnya, orang tua masih tidak mengerti perkataan anak meski ia sudah berusia 30 bulan. Yang keempat, masalah keterlambatan keterampilan sosial. Misalnya, usia lebih dari 12 bulan, tidak merespon panggilan namanya, atau tidak adanya kemampuan bersosialisasi atau interaksi. Dan yang terakhir, adanya tanda gangguan kognitif seperti kurangnya kemampuan mata mengikuti gerak benda pada usia 4 bulan atau belum dapat merangkai 3 kata pada usia 36 bulan. Itu tadi jenis-jenis gangguan pada perkembangan fisik anak. Berikut ini adalah cara mengoptimalkan perkembangan fisik anak usia 0-13 tahun. Pertama, memberikan nutrisi yang cukup. Dengan tercukupinya nutrisi, anak bisa menjadi lebih sehat dan tidak mudah sakit. Jadi, anak bisa selalu mengeksplorasi dirinya sehingga kemampuan kognitif fisik dan sosialnya lebih berkembang. Kedua, memberikan stimulasi yang tepat. Sangat penting untuk membantu mengembangkan keterampilan fisik si kecil yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, memberikan perlindungan terhadap tubuhnya dengan cara memberikan imunisasi yang lengkap kepada anak. Selain itu, ketika anak sakit,
Orang tua harus memberikan perawatan yang baik atau memeriksakannya ke dokter. Keempat, memberikan cinta dan perhatian. Orang tua yang suka menunjukkan kehangatan dan kepekaan terhadap anaknya, memiliki rutinitas bersama, menjaganya agar tetap aman dan mengajarkan disiplin tanpa kekerasan, dapat membantu anak tumbuh dan berkembang. Dan yang kelima, meningkatkan interaksi sosial. Orang tua dapat mengenalkan anaknya pada teman sebayanya di sekitar rumah atau bahkan mendaftarkannya di playgroup. Nah, itu tadi materi penjelasan tentang teori perkembangan fisik. Gimana ya teman-teman? Kalian udah mulai paham kan tentang penjelasan materi perkembangan fisik? Semoga video tadi bisa menambah pengetahuan dan wawasan kalian mengenai teori perkembangan fisik. Untuk itu, saya pamit undur diri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.